Dalam sejarah Indonesia, kita selalu diajarkan bahwa Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Kalimatnya singkat, megah, dan heroik. Namun, ada sesuatu yang jarang kita tanyakan. Benarkah maksud sumpah itu seperti yang kita pahami sekarang? Atau apakah kita sedang melihat sejarah yang sudah diseleksi, disaring, bahkan dipoles oleh tangan penguasa masa lalu? Sumpah Palapa bukan hanya sekadar kalimat. Ia adalah simbol kekuasaan, politik, strategi, dan manipulasi informasi di abad ke-14. Dan di balik kalimat itu, tersembunyi kisah yang jauh lebih gelap. Kita mengenal Gajah Mada sebagai panglima besar yang luhur dan suci. Tetapi catatan sejarah seringkali tidak sebersih itu. Ia bukan hanya prajurit. Ia adalah politikus, strategis, dan banyak menyebutnya sebagai otak kekuasaan Majapahit. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Gajah Mada naik bukan semata karena kemampuan, tetapi juga karena situasi politik penuh intrik. Ia tidak datang sebagai pahlawan yang ditakdirkan. Ia datang sebagai orang yang memanfaatkan kekacauan untuk naik ke puncak kekuasaan. Ini bukan untuk merendahkan namanya, tapi untuk melihatnya sebagai manusia, bukan patung batu. Sumpah Palapa sering kita hafal. Gajah Mada tidak akan menikmati Palapa sebelum menyatukan Nusantara. Namun, kata Palapa sendiri tidak jelas. Banyak ahli percaya Palapa berarti rempah-rempah atau kenikmatan hidup. Sementara penafsiran modern memaksanya menjadi janji suci persatuan wilayah. Padahal, bila membaca teks aslinya, sumpah itu lebih mirip pernyataan politik, bukan spiritual. Ia berkata tidak akan menikmati kesenangan sebelum wilayah-wilayah seperti Bali, Seram, Tumasik masih di luar kendali Majapahit. Sumpah itu bukan tentang persatuan bangsa. Sumpah itu tentang ekspansi kekuasaan, dan inilah pemutarbalikan terbesar. Dari strategi imperialistik, sumpah itu berubah menjadi simbol idealisme nasional. Bangsa kita tumbuh dengan pandangan bahwa Majapahit adalah lambang Indonesia purba, padahal konsep Indonesia belum ada saat itu. Kerajaan Majapahit berperilaku seperti kerajaan besar lainnya, memperluas wilayah, menguasai perdagangan, dan mengontrol jalur-jalur strategis. Tetapi narasi ini berubah ketika sejarah digunakan untuk membangun semangat nasionalisme. Sumpah yang awalnya adalah janji militer berubah menjadi mitos persatuan bangsa. Sejarah disederhanakan, disaring, dan disesuaikan agar cocok dengan kebutuhan politik zaman modern. Bukan berarti itu salah, tetapi kita perlu tahu mana fakta, mana interpretasi. Ini adalah mitos yang berdiri terlalu lama, bahwa Majapahit menguasai seluruh Nusantara. Namun catatan asing, prasasti luar, dan dokumentasi regional tidak pernah benar-benar mendukung klaim itu. Banyak wilayah hanya berhubungan sekali, mengirim upeti simbolis, atau sekadar mencatat nama Majapahit tanpa bukti kontrol nyata. Kerajaan besar di masa itu tidak seperti negara modern. Kekuasaan mereka bukanlah kekuasaan penuh. Banyak daerah tetap berdiri sendiri menjalankan sistemnya dan tidak pernah benar-benar takluk. Yang kita sebut persatuan mungkin hanyalah ilusi administratif yang terlalu sering diulang sehingga terdengar nyata. Setiap imperium dibangun dengan harga tertentu. Harga itu biasanya tidak muncul di buku sekolah. Majapahit pun begitu. Perang perebutan wilayah, konflik internal berdarah, pemberontakan yang dipadamkan dengan keras, rakyat yang dipaksa tunduk di bawah sistem yang tidak selalu adil. Tapi sejarah memilih menceritakan cahayanya, bukan bayangannya. Majapahit dipresentasikan sebagai emas murni, padahal emas itu ditempa dari api yang sangat panas. Gajah Mada pun berada di tengahnya, pahlawan, ya, tetapi juga pelaku dalam sistem kekuasaan yang keras. Jika kita melihat Sumpah Palapa secara jujur, kita melihat manusia, bukan legenda, ambisi, bukan keajaiban, strategi, bukan takdir. Gajah Mada tetaplah tokoh besar,
Tetapi kebesarannya akan terasa lebih nyata jika kita memahami bahwa ia berjuang dalam dunia yang keras, penuh bayangan, dan tidak sempurna. Dan Sumpah Palapa bukan sekadar simbol idealisme, tetapi cermin bagaimana sejarah bisa dibentuk, dipoles, dan dijual kepada generasi berikutnya. Sejarah tidak perlu dikuduskan, ia hanya perlu diterangi, hingga bayangan di baliknya terlihat jelas.